Kau memberkati hamba-Mu juga yang akan mengajarkan kepada kami. Biarlah setiap pelajaran yang beliau sampaikan ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja Tuhan dari setiap pendengaran kami, tapi tertanam dalam setiap hati kami dan kami terapkan untuk pelayanan kami ke depan ya Tuhan. Tuhan, kami membuka setiap pelajaran kami pada hari ini. Kami serahkan setiap waktu yang ada ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ya. Ya, senang bisa ketemu sama kalian, betul. Untuk supaya kehidupan saudara diperlengkapi dalam Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus? Ya, yang tidak seberapa tahu supaya pertanyaan dalam kehidupan saudara bisa Iya betul-betul Pak, saya mau bertanya Pak. ya, Tapi saya silakan. bertanya tentang gereja gitu ya Pak. Ya, Pertanyaan saya seperti ini. Kenapa gereja itu tuh sering disebut sebagai gereja di mana tempat mereka yang hancur? Kok yang tempat orang yang hancur dan orang yang rusak gitu Pak? Kenapa bisa dibilang seperti itu Pak? oh ya, nah, asal kata gereja itu eklesia. Eklesia itu orang yang dipanggil. Jadi biasanya itu orang-orang yang butuh Tuhan. Nah, biasanya orang kalau sudah orang kaya kayak orang mereka nggak cari Tuhan. Nah, makanya gereja bukan gedungnya. Gereja itu adalah eklesia di mana saudara terpanggil menjadi gerejanya. Jadi kalau berbicara gereja itu sekarang dan arti sesungguhnya itu adalah roh Tuhan tinggal. Nah, itu biasanya orang-orang yang hatinya yang hancur dulu gitu. Nah, itu dia ketemu sama Tuhan. Dari semuanya dari Alkitab ya begitu. Dari mulai Musa dia menjadi pemimpin, dia merasa tidak bisa berbicara, dia merasa kecil hati. Nah, itu terus dia ketemu sama Tuhan. Abraham begitu, terus Raja Daud tidak dianggap sama di dalam keluarganya, disepelekan. Ya begitu, terus bertemu sama kalau Daud itu jadi kan gini ya, Allah ibaratnya itu yang ketemu sama betul-betul seluruh asli Allah itu Daud. Namanya El Elyon. Jadi maksudnya gimana? Dari pagi dia menyembah Tuhan. Siang menyembah Tuhan. Seluruh keluarganya untuk Tuhan. Nah, itu El Elyon. Seluruh hidupnya. Jadi makanya hidupnya Daud itu mudah untuk diperbarui. Meskipun dia jatuhnya di dalam firman, di dalam dasar jurang. Kamu pernah enggak merasakan di dasar jurang? Saya sih pernah. Nah, kayak saya begini bukan posisi. Kayak kalian bukan posisi. Makanya orang kalau nggak merasa butuh Tuhan, agak sulit. Agak dipaksa-paksain. Tapi kalau jiwanya, terus manusiawi dalamnya,
aduh aku butuh Tuhan. Sudah mentok gitu. Nah, itu biasanya terus Tuhan menolong gitu. Makanya dikatakan bahwa jiwa yang hancur, bahwa dia adalah perisai, begitu. Jelas enggak menurut saya? Jelas, Pak. Nah, kayak kalian gini ada rasa aduh aku butuh, aku takut kehidupanku besok gimana. Nah, itu Tuhan akan tuntun kamu. Dan itu sungguh-sungguh akan digenapi. Jadi, tapi saudara harus ada dari jiwa itu memang kalau kamu mau ketemu sama Tuhan, harus berkeinginan kayak ibarat itu kayak apa ya, spon ya. Begitu spon itu kering itu kena air, dia meresap sepenuhnya. Itu. Karena apa? Saudara nggak bisa ketemu Tuhan dengan pikiran kalian sendiri, terus pakai perkataan sendiri, nggak bisa. Tuhan itu yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Itu. Dan firman bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jadi kalau kamu menyembah Allah, ya harus ada firman-Nya. Itu. Kalau cuma perasaan, kita bisa ketipu. Kadangkala hari ini senang, kadangkala besok tidak senang. Gitu. So, nggak usah besok. Pagi bisa senang, ada harapan, tapi sore, wah, ada berita sedikit, hatinya anjlok. Nah, tapi kalau kamu ada firman, karena kamu anjlok, oh ini tipuan iblis. Makanya terus kamu bisa mengerti, aku sudah fellowship, aku sudah bersekutu. Nah, itu dilawan, itu peperangan rohani itu nyata. Kalau kita lihat ya, kalau kita tidak tahu bagaimana untuk berperang dalam rohani, mentally, spiritually bisa hancur loh. Nah, jadi itu yang diserang oleh iblis itu, yaitu cara berpikir, emosi, dijatuhkan. Tapi kamu butuh firman. Makanya perlunya untuk kamu dipenuhi, diperlengkapi senjata roh Allah itu ya doa di dalam roh. Soalnya kalau kita pakai pikiran kita sendiri, wah, nggak kuat. Gitu. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Ya. Saya pernah nonton satu video singkat dari satu hamba Tuhan, Pak. Jadi dia bilang seperti ini, kenapa orang masih sering jatuh dalam dosa yang sama ataupun dosa? Terus dia bilang seperti ini, karena hidupnya itu masih dipakai untuk alat dunia, bukan untuk alat kerajaan. Jadi pertanyaannya itu adalah gini, Pak. Alat kerajaan ini maksudnya apakah kita harus sepenuhnya jadi hamba Tuhan atau bagaimana supaya kita tidak di area itu lagi. Seperti itu. Kan sekarang kan ada ibaratnya sebelum bertobat, setelah bertobat dia memikirkan diri sendiri aja, akhirnya dia cenderungnya kembali ke dunia sebelumnya. Tapi kalau dia setelah bertobat malah mau dipakai untuk alat kerajaan, dia bisa menang gitu, Pak. Mungkin pertanyaan seperti itu, Pak. Ya, saya ngerti. Saya ngerti yang dimaksud. Coba izinkan saya untuk menguraikan satu demi satu. Nomor satu,
setelah kamu, ini kata Yesus ya, setelah kamu itu bertemu dengan Tuhan itu, Tuhan Yesus berkata bahwa seperti rumah. Rumah itu penghuninya diusir. Siapa penghuninya? Itu orang kuat. Orang kuat yang mana kamu tidak bisa menolak. Gimana maksudnya? Yaitu si jahat itu. Siapa kalau di sini pernah jatuh di dalam pamannya kayak obat bius, kamu nggak suka. Perokok atau seksual, nggak suka. Tetapi kamu adalah hambanya. Pamannya perokok, habis dulu saya ngerokok 12 tahun. Bukan karena agama Kristen, terus kamu berhenti. Sama sekali enggak. Enggak gitu caranya. Jadi kalau habis makan pedas, langsung itu. Enggak ada yang nyuruh. Diingatkan, rokok. Langsung. Nah, itu yang dihancurkan sama Allah, Yesus, diusir. Sehingga kamu betul-betul merdeka. Nah, terus kedua, Yesus berkata, pada waktu diusir, itu betul-betul terusir. Betul-betul terusir. Orangnya udah nggak ada. Nah, itu perlu diisi. Nah, ini cara-cara rohani yang kamu harus mengerti. Diisi apa? Firman. Tanpa firman, kamu kosong. Nah, kalau sampai kamu pamannya lama tidak diisi, nah, kelakuannya bukan kelakuan untuk membangun rohani saudara, jarang untuk saat teduh, jarang untuk kita sharing, tidak melayani. Terus gitu apa yang dilakukan ke arah keduniawian. Nah, itu Tuhan Yesus berkata, orang itu akan menderita kekalahan besar. Musuh itu, Yesus berkata, lihat, kosong. Dia akan datang lagi dan mengajak 7 kawannya. Makanya orang kalau yang sudah kenal Tuhan, and then mau bertobat, 2 kali, 3 kali jauh lebih sulit. Dan sepertinya mau, tapi nggak bisa tembus. Nah, itu yang dimaksudkan. Bahwa kalau dia ngomong yang tadi yang dimaksud bahwa terlalu terlalu terminologi ya. Padahal isinya itu isi yang seperti saya katakan ini. Sebenarnya kalau saudara kayak gini yang saya pernah omong. Nah, hidupmu ya sudah selayaknya. Apalagi kamu tinggal di Bisom. Kalau kamu nggak ada visi, wah, ya saya dengan perkataan, kalau saudara ini di Bisom gini, 2 tahun lagi saudara mau jadi apa? Nah, itu kan tantangan. Itu di mana saudara harus bisa melihat. Perkataannya rohani itu melihat, tapi bukan melihat dengan mata. Tapi yang dinamain itu firman ya, mengenal itu artinya ginosko. Ginosko itu melihat itu tahu kemana, jelas tapak-tapaknya, dan keputusannya harus apa, tahu. Itu ginosko. Nah, makanya kita butuh untuk belajar yang kayak gini-gini. Jadi kalau saya omong 3 tantangan dalam hidup saudara, kalau ini sudah terjawab, kayak saya udah terjawab, tenang.
siapa saya di hadapan Tuhan, saya diciptakan ini sebagai apa? Nah, ini saya bisa omong 3 hal. Saya hambanya. Ya, saya bisa masak jasmani. Nah, itu sampai hari ini saya masak. Nanti hari Minggu ini ada orang untuk kepingin masak rujak saya masak untuk banyak orang sampai hari ini. Jadi kenapa gitu? Itu adalah itu identitas saya. Saya tidak usah iri sama sebelah-sebelah yang lebih berhasil, karena itu adalah kehidupan saya. Makanya siapa saudara? Nah, itu tiap orang unik. Terus kedua, mengapa saya ada di sini? Mengapa saya ada di Bison? Nah, ini harus terjawab. Karena itu adalah membangun manusiawi saudara. Kenapa saya belajar di Bison? Kenapa saya dengerin khotbah-khotbah ini? Apakah khotbah-khotbah ini untuk memperlengkapi saya semuanya? Ya, saya bisa ngomong. Di bidang apa? Gitu loh. Dalam pelayanan saudara ini, berapa? 6 orang ini, 6 ini tidak ada yang sama. Panggilannya, kekuatannya. Ada yang bisa main musik and then sedikit sharing. Sudah cukup, tapi kalau kamu bikin sebagai package yang menarik, itulah urapan. Itu urapan. Jadi kamu perlu untuk siapa saudara. Jadi saudara, kayak minggu yang lalu kan ada pertanyaan, kenapa saya berdiri, rasanya kok minder, barang semua. Kamu belajar ini. Nah, jadi gini, kayak orang mau masak. Kamu tahu, umpamanya rawon. Oh, kayak gitu ya. Nggak bisa saudara cuma dengar aja. Nah, begitu saudara masak sendiri, namanya rawon. Rawonnya orang itu yang saudara lihat sama rawonnya saudara, rasanya beda. Tapi itu rawon. Makanya ada rawon istimewa. Rawon Pak Bejo. Kenapa? Karena dia istimewa. Istimewanya apa? Dia tidak kasih tahu kamu. Bumbunya yang umum semua tahu. Tetapi membuat rasanya orang yang datang kamu sampai terkenal, sampai antri. Karena rawon Pak Bejo itu beda. Nah, ini sama. Exactly. Jadi itu pertanyaan yang kedua. Mengapa kamu ada di Bison? Nah, kalau kamu di Bison ini terus tidak ada visinya, ya cobalah kamu berdoa bahwa ini tanpa disadar ya, tanpa disadar, ini kan sudah hampir 2 tahun. Cepat lah. Zet. Waktu kamu habis 2 tahun. Nah, ini sangat berhikmat kalau kamu tahun ketiga, aku harus lepas. Nah, dengan visi. Sehingga kamu bisa berdikari. Terus ketiga, terakhir ya. Dari Bison, kamu mau kemana? Ini, saya ulangi ya. Siapa saudara? 1. Mengapa saya ada di sini? Terus dari sini, aku kemana? 3 ini. Saudara, saya ngomong 3 ini, kamu tahu pelayanannya siapa yang dirubah? Yaitu Yesus terhadap wanita Samaria.
terhadap wanita Samaria, yang mana dia tidak asing soal-soal Tuhan, tetapi Tuhan memenuhi kebutuhan personality dari Samaria itu. Makanya dia masuknya gini, kan dia duduk di sumur. Jam berapa duduknya? Ayo, saya ini Bible study. Tahu nggak? Jam berapa? Jam 12, Pak. Jam 12. Artinya panas terik matahari itu paling tinggi. Yesus menunggu. Allah itu menunggu saudara. Terus ada orang mau minum. Nah, saudara harus ikutin caranya Tuhan Yesus. Dia yang bertanya, give me a drink. Beri aku minum. Allah itu selalu inisiatif mendekat pada saudara. Untuk apa? Menyelamatkan. Tidak ada. Karena Allah itu adalah kasih. Terus dia bilang, kenapa engkau bukan Samaria, tapi minum dari aku? Jadi Tuhan Yesus ini ngerti bagaimana untuk membawa orang. Dan dia katakan bahwa kalau kamu tahu kepada siapa kamu minta air, kamu akan minta. Kalau kamu tahu. Terus gitu kan. Oh, kalau kamu minum dari airku, seumur hidup kamu tidak akan haus. Sebetulnya apa? Ini loh. Rasa, Tuhan kemana sih aku ini? Tuhan, engkau ada di mana? Itu Tuhan ngomong, itu rasa haus. Kalau kamu ketemu aku, kamu merasa ada pimpinan. Di mana? Di dalam. And then terus Tuhan berbicara. Wanita Samaria berbicara gini. Oke, tapi aku tak panggil suamimu dulu, suamiku dulu. Itu bukan suamimu. Suamimu yang keenam itu bukan luar biasa. Dia berbicara apa? Itu loh kehidupanmu. Identitas kamu. Ya. Identitasnya apa? Saudaraku? Identitas kebutuhannya itu bukan karena suami. Identitasnya itu dia tidak punya air kehidupan. Dia kaget. Ya, boleh. Dan Tuhan Yesus tidak menghukum loh. Dia panggil aja. Dan suamimu yang ini kan bukan suamimu sendiri. Kaget itu, Pak. Makanya terus dia bisa bertobat. Terus dari bertobat, kemana? Yang tadi saya katakan. Dia panggil teman-temannya. Aku ketemu sama juru selamat. Nah ini saudara, kalau boleh saya omong, perjalanan saudara kekristenan itu dimulai dari pertemuan. Pertemuan yang indah. Pertemuan yang bukan kosong. Tapi pertemuan di dalam mengarahkan hidup saudara. Ya saya senang sama kalian itu karena kalian masih muda. Benar. Tapi muda ini harus dipenuhi sama maksudnya kehendak Tuhan. Sehingga jalur untuk kamu bisa take off itu panjang. Panjang.
Tidak bisa kamu umpamanya dari Bisom ini, tahu-tahu 2 tahun, terus kamu jadi luar biasa. Tidak bisa. Saya ngomong apa adanya. Makanya perlunya jalur untuk kapal terbang itu bisa take off. Itu ya, dalam take off itu kan kamu harus ada sabuk pengaman, duduk dengan rapi, kamu tahu siap berangkat. Berangkat kemana? Kamu tahu. And then dikasih tahu bahwa saat ini kita akan take off. Dan waktu take off itu ya, kamu harus take off di dalam care group, take off di dalam pelayanan. Nah, ini harus segenap tenaga, Pak. Kalau cuma asal aku di dalam fellowship, asal main gitar, asal tahu firman, wow, saya ajar. Nah, nanti di take off itu ada turbulence. Kadangkala karena udara tekanannya yang beda, goncang. Nah, kamu jangan takut. Kenapa takut? Biasanya, gimana kalau jatuh? Karena kamu kurang pengetahuan. Karena pesawat itu untuk bisa terbang yang dites itu sayapnya. Semua adik keluarga saya itu kerjanya di Boeing, pembuat pesawat. Itu bisa terbang itu supaya tidak sampai pikiran saudara. Ya kalau kuat, kalau nggak kuat nanti kalau sayapnya patah, tidak mungkin patah. Karena itu sudah dites. Makanya itu saudara di Bisom ini adalah tempat latihan. Aduh, aku bosen. Aduh, gimana? Pergumulan jiwa, mental, aku ngantuk. Aku gak bisa konsentrasi. Ya itu perlawanan musuh paling berat, melawan dengan diri sendiri. Sampai menang. Betul. Nah, kalau kamu sudah ngerti, ya saya kalau umpamanya memberkati dalam doa, senang. Wah, siapa kamu, mengapa kamu di Bisom, terus dari Bisom kamu mau kemana, jelas tuh Pak. Kalau kamu nggak tahu gini ya, aduh aku kepingin pergi, aduh, terus boleh hari ini tidak ada yang preaching, oh kebetulan, and then pergi, and then ketemu sama orang-orang, jatuh lagi. Tuhan masih tetap mengampuni. Tetapi ingat ya, lihat saya. Yang dicuri itu apa? Karakter kamu. Aduh, kesungguhannya jadi less. Itu aja. Nah, ini bandingannya apa sih saya sharing ini? Bandingannya dengan keadaan kamu sekarang adalah masa depan kamu. Yang mana kamu masih muda. Makanya kalau saya bermimpi yang besar, saat-saat ini kamu harus bermimpi. Saya bisa sharing enggak ini? Bisa minta share screen-nya? Bisa Pak, udah Pak. Ya. Ini saya khotbah tapi saya tulis pakai bahasa Inggris, tapi saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, minggu yang lalu
Tuhan kasih firman, hidup di dalam kemerdekaan. Katakan sama-sama ya. 3, 2, 1. Hidup dalam kemerdekaan. Nah, bedanya apa, Pastor? Kemerdekaan dan kebebasan. Kemerdekaan itu orang bisa merasa merdeka itu kalau dari dalamnya itu betul-betul bebas. Tapi orang kalau apakah bedanya dengan kebebasan? Yang dimaksud kebebasan itu kebanyakan dari orang, aku mau bebas dari apa? Dari ya sekitarku, dari hidupku. Aku mau menentukan ini badanku sendiri. Nah, itu kebebasan. Aku mau bebas dari rumah. Aku nggak mau dengar sama orang. Nah, itu keadaan sekarang. Orang yang mengalami kebebasan belum tentu dalamnya hatinya merdeka. Banyak orang yang mau kebebasan, aku mau bebas. Dalamnya itu merasa seperti di penjara. Ya. Dia tidak suka melakukan hal itu. Dia tahu salah. Tapi dia tidak bisa bebas. Itu satu siksaan. Tapi kalau saudara betul-betul ikut sama Tuhan Yesus, mengapa saya mengabdi? Mengabdi pada Tuhan Yesus karena saya dibebaskan. Betul. Saya dibebaskan. Dan saya mengikut nanti tahun ini adalah 41 tahun. 41 tahun. Tidak mudah. Akhirnya mengerti, oh begini toh. Tidak. Bukan sempurna. Kalau sampai saudara jatuh, saudara, ya, saya kan ada istri. Kalau ya sama-sama berdoa. Kalau saudara 7 kali, 2 kali, 3 kali jatuh, belum sampai 7 kali, bangun kamu. Kamu bangun. Nah, itulah iman. Ya, jadi living in freedom ini beda dengan saudara living in free will. Free will, aku mau ini, aku mau itu. Ya, itu kan keadaan generasi yang sekarang. Saya tidak ngomong enggak boleh ini, enggak loh. Jadi saya berkata, orang yang punya kebebasan itu belum tentu punya kemerdekaan. Makanya ini ada undangan. Jadi undangannya itu untuk apa, saudaraku? Undangannya adalah anugerah kemerdekaan. Tolong dibaca firman-Nya Galatia 5 ayat 1. Galatia 5, tolong buka. Ini karena pakai bahasa Inggris. Saya mau pakai bahasa Indonesia. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Berkopi atas kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, jadi orang yang tidak merdeka, hidupnya itu di bawah budak. Ya, yang tadi saya ngomong. Ada orang kuatnya. Makanya ada orang yang kena obat-obat drugs gitu. Kenapa? Ada orang kuatnya di dalamnya. Dia tidak bisa menolak. Loh, pastor, aku tapi mau berbuat baik. Silakan. Akan jatuh terus. Tuh, jangan ngomong yang pesimis. Saya nggak ngomong pesimis. Siapa sih yang mau hidup yang tidak enak? Tetapi sebelum, kalau tidak ada orang yang membebaskan, dan orang yang membebaskan cuma satu, yaitu Yesus.
Kemerdekaan itu mahal. Indonesia merdeka setelah dijajah berapa? 400 tahun. Dijajah dari apa? Dari musuh. Merasa makanya bebas. Amerika independence, dia merasa luar biasa ya setelah 200 tahun. Tiap tahun dia memperingati. Tidak ada orang tahu-tahu bebas sendiri. Saudara, saya kasih yang jelas ya. Ini Amerika baru pulang dari Afghanistan. Saudara tahu kenapa pulang? Mereka musuh tidak suka akan kemerdekaan. Makanya terus diganggu. Dan Amerika mempertahankan kemerdekaan untuk orang-orang yang di Afghanistan selama 20 tahun. Saudara tahu harus bayar berapa? 90 billion US dollar. Itu mahal. Tidak bisa terpikirkan. Nah, kemerdekaan ini cuma Yesus. Ya. Yang dimaksud itu apa? Dalamnya itu dibebaskan dari segala tuntutan. Jadi kalau sampai saudara dibebaskan, itu satu karunia, anugerah. Karena saudara cuma terima. Makanya perlu seseorang, ini Galatia 5, harus datang. Ya, saya katakan sama saudara, ada musuh itu yang menunggu dalam hidup kamu, mungkin sampai kamu tua. Bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh. Ingat, kamu ada Yesus. Dan itu musuh licik banget. Licik. Membuat kehidupan saudara itu rasanya di dalam Tuhan, apa sih artinya? Saya katakan, jangan berhenti. Itulah musuh-musuh kita. Sama Tuhan satu persatu dikalahkan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah, kalau di dalam saudara itu merasa tidak aman, itulah musuh. Belum merdeka. Kalau di dalam saudara merasa, aduh, kamu minder, kamu takut, kamu depresi, itulah musuh. Tidak bisa ditukar dengan keagamawian. Tidak bisa. Kedua, undangan yang terakhir. Ini ada, sebelumnya saya masuk yang kedua. Ini gambarannya patung Tuhan Yesus. Di mana? Di Eropa. Pada waktu dibuat, ini besar, raksasa. Pada waktu diangkat dari helikopter, seluruh kota di Roma, itu dari orang yang anak-anak sampai dewasa, itu melihat, Yesus, itu pasti Yesus. Orang yang kerja, mereka tinggalin pekerjaannya, mereka keluar untuk mau apa? Melihat ini. Melihat patung ini. Tapi begitu helikopternya mau taruh di tengah-tengah patung ini, di tengah-tengah kota, mendekat ke darat, orang melihat satu persatu dari yang tadinya tertarik, jadi biasa aja itu. Karena mereka terus tambah ngomong yang enggak. Patungnya mestinya kurang keren. Patungnya kuno untuk kita, untuk zaman yang modern. Satu persatu anggap biasa. Banyak itu orang Kristen kayak gitu. Ngomongnya firman terus. Firman, saya kasih tahu. Langit dan bumi itu akan berubah, tetapi firman prinsipnya Tuhan tidak akan berubah.
Nah ini saudara ngerti banget. Jadi John Lennon, pemimpin daripada grup band Beatles, dia katakan bahwa Yesus itu baik, cuma too simple, terlalu gampang. Nah ini bahaya kalau saudara tidak fellowship sama firman, menghadapi keadaan zaman yang cepat, kamu akan merasa tidak mampu. Kamu harus merasa berusaha untuk punya sesuatu yang wah. Saya katakan, datang pada Tuhan, nanti Tuhan akan pimpin menghadapi keadaan perubahan bumi. Perkataanmu dirubah. Prinsipnya tetapi dasarnya sama. Dan kamu akan dicari orang untuk apa? Menjadi berkat. Betul. Kedua, invitation, undangan untuk kamu itu hidup bebas, itu perlu diperjuangkan, dipertahankan. Kenapa? Karena ya iblis tidak senang kamu itu merasa untuk free. Jadinya tetap ada gangguan. Tetap dia itu akan membuat kamu itu apa? Untuk berperang secara rohani, berperang dalam pikiranmu. Biasanya kalau kamu datang pada Tuhan, lihat ya, kamu akan bertambah dewasa. Jadi perlawanan bukan membuat kamu hancur, tapi membuat, oh kayak gini ini taktiknya iblis. Ya. Ayo tolong bacakan Yakobus 4. Ayo. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan engkau. Ya. Jadi jawabannya untuk bagaimana sebetulnya gampang. Gampang. Saya ulangi. Gampang kalau kamu mengikuti yang sederhana. Datanglah mendekat. Gimana? Ya saat teduh kamu. Ini penting. Ini bukan khotbah. Ya. Karena apa? Skim itu adalah tipuan. Pernah enggak kamu bilang, wah aku merasa Tuhan, wah kuasamu ada ya? Ya. Wah ada kuasa ya? Ya. And then kamu merasa lemah. Kamu jatuh. Itu tipuan. Hati-hati. Hati-hati. Dan di situ kamu kalau tidak putus asa, kamu mendekat, kamu akan belajar. Kalau tambah mendekat, iblis sedikit demi sedikit, dia akan melepas kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah janji daripada kita. Tuhan pada kita. Ya, Efesus 6, tolong ayo. Efesus 6, ayat 10 sampai 14. Tolong. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, lihat saya. Bisa lihat ya, jangan nulis. Makanya kalau mau kalian minta. Tapi kalau saudara nulis, kehilangan poin. Iblis itu teratur. Nah, kalau kita hidupnya tidak teratur, diocak-ocak. Iblis yang saudara ada di Indonesia sama iblis yang di Amerika beda. Waktu saya di Indonesia, orang kecelakaan di jalanan, jebret jalanannya disembayangin. Di sini nggak bakal lah. Nggak bakal. Mengapa disembayangin? Bukan mereka anggapnya angker. Enggak lah. Enggak. Kenapa? Ya, pengaturan untuk keamanannya yang kurang jelas. Di sini pemerintah. Jadi pemerintah. Orang-orang yang nggak suka Tuhan, dia buat buku. Kamu harus beli. Untuk sekolah-sekolah. Untuk orang-orang homo dan yang lesbian, mereka dapat ide daripada iblis. Untuk keluarga-keluarga yang memang betul sudah bercerai, mereka bikin single family. Ini loh bagaimana untuk membuat keluarga yang bahagia. Nah, itu pemerintah. Terus penghulu. Terus penguasa. Terus baru roh-roh. Ya itu apa itu roh-roh kalau di Indonesia itu jimat-jimat barang gitu. Nah, kita harus teratur hidupnya. Kalau kita nggak teratur, ya kita jadi bulan-bulanan. Iblis itu punya akal yang licik. Tetapi Tuhan itu bilang kamu harus menggenap, pakailah pakaian peperangan dari mulai kepala. Terus gitu kamu harus ada perisai. Lihat ya, semua ya. Lihat. Itu semua untuk pertahanan. Tapi kalau nanti kamu baca ya di Efesus itu, kamu cuma dikasih pedang. Pedang itu yang kamu harus lawan iblis. Kalau kamu cuma ya pakai ketopong, pakai perisai, pakai pelindung, itu cuma pertahanan aja. Kamu nggak bisa menerobos pada musuh saudara. Tapi kalau punya firman, yaitu pedang yang tajam, lihat saya ya, bermata dua, yang memisahkan roh, jiwa, dan sum-sum kamu. Maksudnya apa sih, pastor? Itu dengar. Begitu kamu baca firman, itu yang memisahkan cara kamu berpikir yang salah. Tindakan yang salah. Itu di situ. Dipisahkan. Wah. Tapi kalau kamu tidak taat, ya kamu tidak. Iblis itu di situ. Nah, kamu begitu punya firman, yaitu pedang, dia langsung memisahkan itu. Memisahkan sum-sum dan tulang kamu. Artinya dibuat perbedaan. Pada waktu kamu baca firman, lihat saya. Oh, yang ini boleh, yang itu enggak boleh. Itu dipisahkan. Dan pedang itu cepat.
Makanya berdiri teguh di dalam apa? Iman saudara. Saya boleh ngomong ya, pastor aku sudah tahu imannya Abraham. Nah. Dengan hormat, saya mau dengar sejarah-sejarah iman kamu di Bisom 5 tahun, 10 tahun lagi. Imannya Erik, imannya siapapun yang betul-betul ngikutin. Wah, di situ nanti saudara akan dipakai Tuhan. Jadi saudara berdiri teguh. Bahasanya cuma berdiri. Supaya apa? Dalam hari-hari perlawanan kayak gini, kamu jangan jadi korban. Ya, tahu ini yang pohon yang kecil ini namanya pohon apa? Baik. Pohon Pak, pohon Hah? bonsai. Bonsai. Pohon yang tinggi besar ini tahu? Namanya pohon sequoia, redwood, pohon merah. Lihat ya. Ini hikmatnya. Waktu mau bertumbuh, bijinya sama-sama besarnya, kecil. Sama. Tidak ada bedanya. Tetapi yang satu udah tua, ada 100 tahun, tapi bonsai. Ya untuk diri sendiri aja. Tetapi kalau yang satu ini dibiarin, dapat kehidupan dari Allah, matahari yang cukup. Waduh, hidupnya bebas. Ya. Ada tornado, dia tidak mati. Kayak rumput, akarnya hilang. Ini kalau ada tornado, itu cuma daun-daunnya yang kotor karena angin yang lebat. Jadi bersih lagi. Tidak jadi masalah. Tidak gopoh. Aduh. Saudara, pohon ini berkat luar biasa. Satu pohon pohon sequoia bisa buat rumah. 39 rumah. Satu. Bonsai. Nggak ada, Pak. Oh ya, bagus ya. Bagus. Firmannya bagus. Buat apa? Pak, firmannya bagus. For what? Nah, hidup saudara ini mau yang mana? Pertumbuhannya sama. Pertumbuhan saudara, pertumbuhan saya sama. Bijinya, yaitu ya, Tuhan Yesus berbicara biji sesawi itu kecil. Tapi kalau dia bertumbuh, wah, menjadi pohon besar dan jadi sarang dan ada buahnya orang menikmati. Mau sampai di mana? Saya undang saudara, ya, supaya saudara mau ikut sama Bisom atau mau ikut sama Tuhan. Bisom itu tempat training. Habis training ya, masa kita jadi hansip, Pak. Habis training ya kita ayo berangkat jadi tentaranya. Nah, ya. Amen. Bapak, aku berdoa, terima kasih untuk pagi hari ini kami disirami oleh firman-Mu, yaitu apa? Hidup di dalam kemerdekaan, bukan di dalam kebebasan,
Aku bisa ini, bisa itu, yang akhirnya hatinya kayak di penjara. Tuhan, kemerdekaan lebih daripada kebebasan, lebih. Orang merdeka itu, kemerdekaan itu dianugerahi, oh Tuhan, oleh orang yang memerdekakan kami adalah Engkau sendiri, yaitu Yesus Kristus. Engkau sudah mati, Engkau disalibkan, Engkau disiksa, sehingga Tuhan Yesus, kami Tuhan yang hidupnya disiksa, oh Tuhan merasa hidupnya susah, tetapi Tuhan Engkau membebaskan, sehingga hati kami yang terpencet, tertuduh, menjadi selalu kecil, Engkau bebaskan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus membebaskan kami semuanya. Tuhan, aku berdoa. Mari saudaraku kita angkat tangan karena semua berkat datangnya dari atas. Bapak, aku berdoa untuk saudara dan saudari yang saat ini memerlukan kebebasan. Kebebasan, kemerdekaan di dalam Engkau. Bebas dalamnya ya Tuhan. Oh Tuhan, manusia dalamnya ini Engkau merdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name we pray. Amen. Ya. Oke, sampai ketemu. Ya. Ada amin? Amin. Ya, oke. Amin Pak, terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu ya semua teman-teman. Ya, God sampai bless ketemu you. minggu depan. Tuhan berkati Pak. Ya, sama-sama. Buat teman-teman, kita akan masuk lagi jam 10 ya, pelajaran Ko Yosua. Shalom Ko. Halo Rick. Oke, Jam ketemu. silakan. Ya, ketemu lagi jam 10 ya. Oke, ya.